Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di kesempatan pagi hari ini, materi IPS kita akan bahas materi tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Materi ini merupakan bagian dari materi bab 3 kelas 9 IPS. Baik, membuka kesempatan materi pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena bab ini berkaitan dengan perdagangan internasional, maka berbicara tentang persaingan tentunya berbicara tentang persaingan dalam perdagangan internasional itu sendiri. Perdagangan internasional bagian dari salah satu cara untuk memajukan perekonomian negara. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional antara lain keunggulan komparatif, comparative advantage, dan keunggulan mutlak atau absolute advantage dari masing-masing negara. Berikut ini saya jelaskan apa itu keunggulan komparatif, apa itu keunggulan mutlak. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah tentang keunggulan mutlak. Menurut teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan yang diperoleh dua negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksi sendiri. Dengan cara ini, negara-negara yang mempunyai keunggulan mutlak atau absolute advantage dan mengimpor barang yang mempunyai kerugian mutlak atau absolute disadvantage. Nah, kemudian negara melakukan spesialisasi dalam menghasilkan barang yang efisien dibandingkan dengan negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain secara efisien. Nah, pengertian dari keunggulan mutlak ini artinya setiap negara harus mempunyai keunggulan secara mutlak. Mempunyai keunggulan secara mutlak artinya misalkan Indonesia itu dulu pernah dikenal sebagai negara yang banyak atau bisa memproduksi barang beras begitu ya, bisa memproduksi beras sehingga berasnya bisa diekspor ke negara lain begitu. Nah, jadi dalam satu produk akan unggul dan keunggulan ini kemudian dimaksimalkan untuk kemudian diekspor ke negara lain. Atau di sisi lain kemudian bagi negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya tersebut, tidak mempunyai sumber daya alam tersebut begitu, itu juga bisa membelinya untuk kemudian mengurangi kerugian begitu atau kemudian untuk melengkapi kebutuhan yang belum ada. Nah, ini contohnya misalnya Indonesia dengan Thailand memproduksi dua jenis barang yaitu pakaian dan tas dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Indonesia memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian dan Thailand memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan tas. Keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditi-komoditi tertentu dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh negara karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya murah dibandingkan dengan negara lain. Nah, ini contohnya, ini hanya contoh begitu ya. Misalkan Indonesia bisa memproduksi 1000 pakaian dalam 1 jam. Begitu. Kemudian hanya bisa memproduksi tas dalam 1 jam hanya 700. Nah, kemudian Thailand bisa memproduksi pakaian 250 setiap jamnya. Kemudian untuk memproduksi tas bisa memproduksi 800 tas setiap jamnya. Nah, artinya 1000 di angka pakaian oleh Indonesia, kemudian 800 di angka produksi tas oleh Thailand. Ini adalah keunggulan masing-masing negara. Nah, keunggulan ini diasumsikan untuk bisa dioptimalkan sehingga mampu menghasilkan komoditas ekspor yang sehingga kemudian bisa menguntungkan negara. Nah, selanjutnya adalah keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini melengkapi teori keunggulan mutlak yang telah dijelaskan di atas. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara lebih murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah, seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah.
Ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi atau sawit dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Keunggulan komparatif yaitu dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi sangat tinggi. Nah, di sini contohnya Indonesia dan Malaysia perbandingannya kopi dengan timah begitu ya, dengan satuan kilogram. Misalkan Indonesia setiap jamnya mampu mengolah 2000 kg kopi. Untuk timah misalkan setiap jamnya hanya 800 kg timah begitu ya, misalkan. Nah, kemudian sementara Malaysia untuk mengolah kopi hanya bisa 750 kg, kemudian untuk Malaysia bisa mengolah 1000 kg timah dalam waktu yang sama. Nah, karena yang dibandingkan adalah timah begitu, maka yang dihitung adalah satuan timahnya. Nah, untuk Indonesia dalam memproduksi timah begitu, untuk waktu yang dibutuhkan jika Indonesia memproduksi 1 kg timah begitu, 1 kg asumsinya 800 begitu ya, dibagi 2000, ini ketemu sebagai 1 banding 2,5 begitu, karena satuannya kilogram maka satuannya kilogram. Nah, kemudian artinya dalam 1 kg timah ini di waktu yang bersamaan ketika Indonesia juga memproduksi kopi, itu juga bisa memproduksi 2,5 kg. Artinya Indonesia harusnya lebih ini dong, memprioritaskan produksi kopinya karena memang jumlahnya lebih banyak gitu. Nah, sedangkan Malaysia untuk memproduksi timahnya bisa sampai 1000 dibandingkan dengan kopi hanya 750 kg misalkan. Nah, artinya perbandingannya tadi ya, ini yang diambil adalah timah begitu, 1 banding 2,5 gitu. Kemudian ini Malaysia 1 banding 0,75. Nah, jadi akhirnya Malaysia mempunyai keunggulan komparatif di bidang produksi timah begitu, sehingga dalam produksinya mereka lebih efisien daripada Indonesia. Ya, bisa jadi dikarenakan faktor tenaga ahli atau kemudian peralatan atau mesin yang digunakan berbeda begitu ya. Mungkin lebih canggih malah punya Malaysia sehingga bisa lebih bagus dalam produksi timahnya. Nah, artinya kemudian Malaysia mau mengoptimalkan produksi timah, kemudian atau pengolahan timah begitu sampai kemudian ada kelebihan, dan kelebihannya itu mampu diekspor ke negara lain termasuk Indonesia. Nah, bedanya keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Jika keunggulan mutlak tadi hanya terlibat 2 negara, kemudian hanya 2 komoditas saja, sementara keunggulan komparatif ini sebenarnya juga bisa lebih dari 2 negara. Artinya bisa 2, 3 dan seterusnya begitu ya, puluhan negara begitu. Nah, kemudian barang yang dijual di keunggulan mutlak itu hanya 2 jenis barang biasanya. Nah, kalau untuk keunggulan komparatif ini bisa lebih dari 2 barang, ya macam-macam lah gitu. Berdasarkan penjelasan tentang keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak, maka Indonesia tentu memiliki produk keunggulan komoditas ekspor yang dapat dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga sebagai pemasok komoditi dunia. Komoditas unggulan yang dapat memberikan kontribusi bagi pasaran dunia antara lain minyak sawit atau kelapa sawit, kemudian karet, kopi robusta, beras, kakao, cengkeh, rempah-rempah, timah, batu bara, emas, tembaga, nikel, bauksit, biji besi, tekstil, kertas, dan pulp. Pulp itu bubur kertas atau bahan mentahnya kertas. Kemudian komoditi unggulan tersebut merupakan hasil pertanian dan perkebunan. Selain komoditi unggulan pemasok pasaran dunia, komoditas tersebut juga merupakan produk unggulan untuk ekspor di wilayah ASEAN. Kemudian tantangan dan peluang bagi Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional dalam era perdagangan bebas akan berdampak kurang menguntungkan, antara lain adanya eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi jadi eksploitasi tenaga kerja atau kemudian faktor-faktor produksi yang lainnya dieksploitasi, karena biasanya kalau negara berkembang jumlah masyarakatnya banyak, kemudian wilayahnya juga lumayan luas, apalagi Indonesia sangat luas begitu ya, sehingga dieksploitasilah kemudian faktor-faktor produksinya begitu. Kemudian selanjutnya pudarnya identitas kebudayaan. Nah, karena adanya perdagangan internasional, biasanya ada produk-produk baru, misalkan cara pakaian atau kemudian dalam produk hiburan begitu ya. Ya, seakan-akan hiburan dari negara lain itu lebih menarik daripada punya negara sendiri. Nah, sehingga pudarnya identitas kebudayaan ini juga menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya ancaman
fisik lingkungan jelas. Ketika ada perdagangan bebas, artinya ada investor masuk dari luar ke dalam negeri. Nah, misalkan dalam sektor tambang begitu biasanya ya saat ini begitu ya, patut disayangkan begitu ya. Ini juga nyambung ke nomor 4 begitu ya. Eksploitasi sumber daya alam berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Nah, sangat disayangkan ketika bekas-bekas barang tambang, misalkan batu bara begitu, masih ada beberapa yang belum di reklamasi ya, belum di recovery atau dipulihkan kembali gitu, sehingga menimbulkan kerusakan di lingkungan bahkan di masyarakat sekitar begitu. Nah, itu menjadi tantangan. Nah, selanjutnya perdagangan bebas juga bisa membuka akses meluasnya budaya barat dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Peluang yang dapat dilakukan dalam perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi yang murah. Nah, ini peluang gitu ya. Peluang ini harusnya dikelola sehingga ya mampu menghasilkan keuntungan untuk negara gitu ya. Kekayaan alam dikelola oleh negara, kemudian dijual kemudian keuntungannya untuk negara. Begitu pula dengan tenaga kerja. Harusnya tenaga kerja Indonesia ini sangat melimpah gitu ya. Ya, kita harus kemudian meminimalisir tenaga kerja asing ya. Khususnya kalau isu-isu yang berkembang beberapa tahun terakhir, tenaga kerja asing dari Cina misalkan yang berduyun-duyun, berbondong-bondong begitu sangat banyak, bahkan tidak terlatih, bahkan tidak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sekalipun begitu. Nah, mereka masuk. Nah, itu juga sebenarnya harus kita waspadai begitu. Nah, artinya peluangnya tenaga kerja Indonesia juga sebenarnya banyak, yang terdidik juga sudah banyak, sehingga bagaimana kemudian sektor-sektor pemerintahan atau swasta mau memperkerjakan rakyat Indonesia di perusahaan mereka atau tidak begitu. Nah, ini juga harus dikelola dengan baik. Nah, ketika pemerintah Indonesia mau mengelola perekonomian yang baik, seperti mengoptimalkan ekspor ke negara lain dan meminimalkan impor dari negara lain, maka perlahan tapi pasti pemerintah Indonesia mampu membayar hutang negara dan memperbaiki ekonomi negara secara keseluruhan. Butuh ketegasan pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan perekonomian negara dengan cara menggali dan mengembangkan potensi serta dengan mengembangkan potensi alam serta sumber daya manusia yang dimiliki yang digunakan demi kepentingan masyarakat Indonesia, bukan untuk segelintir individu atau kelompok atau kepentingan asing. Nah, ini juga menjadi PR bersama. Ketika sekarang mungkin banyak kasus begitu ya, bahkan ada korupsi, bahkan ada kemudian penyelewenangan begitu ya, ada penyalahgunaan wewenang gitu. Nah, kita sebagai generasi penerus begitu, ya kita harus memperbaiki itu semua begitu. Jangan sampai hal-hal buruk ini terus terjadi begitu ya. Kita harus mampu merubah kondisi negara ini ya, mulai dari diri dia sendiri begitu ya, supaya kemudian negara kita Indonesia tercinta ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saran dan masukan selalu saya harapkan begitu. Setelah ini silahkan di Google Classroom atau di WhatsApp. Jangan lupa like dan subscribe untuk kedepannya lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.